Ada anggapan bahwa perayaan Tahun Baru ini bukan budaya Islam. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Ya, saya kira begini, pergantian tahun baru itu jangan dianggap sebagai sebuah agama. Menurut saya itu ya, pergantian tahun baru ini bukan agama. Ini hanyalah sebuah peradaban, adalah dari aspek budaya dan peradaban, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah agama. Misalnya begini, ketika orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para pemirsa, sahabat religi Provinsi Gorontalo, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali saya Anjarwati hari ini dapat menjumpai Bapak Ibu sahabat religi Provinsi Gorontalo, tentunya dalam bincang-bincang di studio moderasi beragama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Sahabat religi sekalian, kami informasikan bahwa studio moderasi beragama ini hari ini adalah sebagai uji coba kita yang akan kita launching nanti tepatnya pada tanggal 3 Januari 2025. Kalau bisa diistilahkan, hari ini kita akad nikah, tapi perayaannya nanti tanggal 3 Januari. Sahabat religi sekalian, hari ini tanggal 31 Desember 2024 ini merupakan hari terakhir kita di tahun 2024 dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Nah, sahabat religi sekalian, tentu kita sudah ketahui bersama bahwa di masyarakat dalam menyambut tahun baru itu biasanya berbagai macam perayaan dilakukan. Ya, ada contohnya ada masyarakat yang merayakan atau menyambut tahun baru dengan zikir bersama. Ada juga masyarakat atau anak muda itu merayakan tahun baru dengan pesta kembang api, ada juga yang live musik dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sahabat religi sekalian adalah bisa menjadi bias di kalangan masyarakat bagaimana sebenarnya dalam merayakan tahun baru yang sesungguhnya. Nah, menyikapi hal ini tentu Kementerian Agama hadir di tengah-tengah kita menyikapi tahun baru 2025 bagaimana terkait dengan perayaan yang sesungguhnya. Saat ini telah hadir di studio moderasi beragama Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Mansur Basir MH. Selamat datang Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini musim hujan Pak Dokter, tapi alhamdulillah tetap sehat Ya, Pak ya. alhamdulillah sehat, bisa melaksanakan rutinitas dan tidak terganggu tugas-tugas rutin di kantor. Iya, biasa akhir Alhamdulillah. tahun begini padat Pak aktivitasnya Pak, belum lagi undangan Ya, atau cukup padat ya. karena tentu di birokrasi ini banyak hal yang harus kita lakukan di akhir tahun, Iya. percepatan anggaran lah, kemudian valuasi, kemudian apalagi kita, Ya. Kementerian Agama ini akan melakukan perayaan Hari Amal Bakti Iya Kementerian benar. Agama itu di tanggal 3 Januari, jadi memang cukup padat, luar biasa Iya, persiapannya Pak ya. kegiatan-kegiatan Iya. teman-teman, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Iya. Insya Allah kita doakan Pak Kanwil sehat terus Pak Amin, di amin, insya tengah-tengah Allah. padatnya Sehat untuk kegiatan. semuanya. Amin, insya Allah Ya, dan sehat untuk sahabat religius sekalian yang ada ya, di rumah ataupun dimanapun berada. Baik Pak, kita tahu kan ini hari ya. terakhir Pak, jadi tinggal kalau mau dihitung tinggal berapa jam lagi nanti Betul, betul, betul. di 0001 sudah Iya, 2025. iya. Nah, kira-kira bagaimana Pak sikap Kementerian Agama dalam menyikapi perayaan penyambutan Tahun Iya. Baru 2025 ini Pak? Saya kira kalau secara institusional dalam merespons setiap pergantian tahun baru, sebenarnya pergantian tahun baru ini hal biasa saja. Hal wajar karena ini setiap tahun juga kita lakukan, setiap tahun juga kita laksanakan, dan ini hal yang baru. Mungkin hanya yang membedakan itu adalah cara menyikapinya orang per orang, institusi per institusi, maupun kalangan-kalangan, segmentasi kalangan yang merespons pergantian tahun baru ini.
Tapi walaupun seperti itu, memang Kementerian Agama tetap diminta untuk hadir dalam rangka untuk memberikan apa namanya pencerahan-pencerahan kepada publik, kepada masyarakat, khususnya kalangan pemeluk umat beragama. Jadi saya anggap ya hal biasa saja, hal yang wajar saja di dalam menyikapinya. Sesuatu hal harus kita lihat dari perspektif yang luas, perspektif yang positif dan sebagainya dan sebagainya. Ini hal yang wajar saja saya kira. Mungkin ada koordinasi kerjasama dengan pihak terkait dengan pemerintah Iya, provinsi betul. terkait menyambut ini tahun baru Di ini, Pak. beberapa hari belakangan ini, secara institusional kami kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo itu secara aktif berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi di dalam rangka menjaga Natal dan Tahun Baru, dan kami juga setelah mengunjungi beberapa titik-titik yang dianggap nanti itu bisa menjadi titik-titik krusial, seperti misalnya kami beberapa hari kemarin itu berkunjung ke Pelabuhan Gorontalo. Seluruh unsur Forkopimda itu hadir di dalam rangka untuk memastikan lalu lintas orang per orang dari dan keluar dari Gorontalo, karena bagaimanapun masyarakat ini telah melakukan lalu lintas perjalanan, dan pemerintah harus hadir. Pemerintah wajib hadir dalam rangka memastikan mobilitas orang per orang ini dari satu daerah ke daerah lain itu terjaga keamanannya, kenyamanannya, ketertibannya, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kira-kira tugas pemerintah, dan Kementerian Agama posisinya adalah sebagai wakil pemerintah pusat di bidang agama di dalam rangka untuk memberikan hadir di dalam rangka memberikan advice, memberikan guidance kepada khususnya pemeluk umat beragama, sehingga perayaan Natal ini bisa dilaksanakan secara aman, secara tertib, secara lancar, dan alhamdulillah hasil koordinasi ini Pak Kapolda, Pak PJ Gubernur itu sudah melakukan tugas ini secara baik, koordinasi yang luar biasa, sehingga alhamdulillah tahun ini 2024 perayaan Natal berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Iya, Pak. Jadi ini kan kita tahu, Pak, kalau di masyarakat itu merayakan tahun baru kan bermacam-macam, ini tadi kembali ke tadi. Kira-kira kalau ada yang merayakan dengan berzikir, dengan live musik, dengan kembang api, kira-kira himbauan khusus Kementerian Agama seperti apa, Pak? Ya, saya kira itulah tadi saya bilang bahwa masing-masing segmentasi masyarakat itu merespons, menyikapi pergantian tahun baru itu secara berbeda-beda. Mungkin ada dari pemerintah, salah satu pemerintah mungkin di sini telah mengkampanyekan, ada flyernya di mana-mana dalam rangka pergantian tahun baru melaksanakan zikir bersama, ada yang di rumah-rumah ibadah, ada juga di tempat-tempat umum. Saya kira itu hal yang baik. Saya kira itu hal yang bagus, dalam rangka memfasilitasi masyarakat di dalam rangka menyikapi pergantian tahun baru. Dan yang kedua adalah bagaimana melerai titik-titik perkumpulan, titik-titik kepadatan masyarakat, sehingga dengan adanya zikir bersama, konsentrasi massa itu bisa terpecah, sehingga lalu lintas bisa berjalan dengan bagus. Dan secara aspek religiusnya, saya kira itu juga hal yang bagus, bahwa setiap pergantian tahun baru itu disikapi secara religi dengan melaksanakan zikir, karena secara perspektif agama memang pergantian tahun baru ini bukan hal yang biasa, tetapi ini adalah ajang evaluasi. Kalau misalnya kita pinjam satu dalil, wal tanzu nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah, bahwa setiap kita harus aware,
harus aware di dalam rangka bagaimana merencanakan masa depan, merencanakan apa yang dilakukan hari esok. Nah, titik dari 2024 ke 2025 adalah sebuah fase yang harus disikapi. Nah, ke belakang tentu adalah evaluasi, kemudian ke depan adalah proyeksi. Nah, bagaimana sinkronisasi antara 2024 ke 2025. Disitulah lahir sebuah evaluasi. Evaluasinya apa? Tentu hari kemarin harus hari esok harus lebih ya, baik dari hari kemarin. dibandingkan dengan hari ini, dan hari ini harus lebih baik, better than before, harus Ya, lebih baik dibanding dengan hari 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 sebelumnya. hari kemarin. Jadi inilah dalam perspektif agama. Kemudian juga mungkin ada dari segmentasi remaja, mungkin juga segmentasi remaja ini mereka akan jalan kemana mendatangi titik-titik kumpul masyarakat. Nah, disinilah mungkin kami dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo mengharap bahwa bagaimanapun pergerakan remaja-remaja kita, disinilah under guidance, under control dari orang tua. Jadi mekanisme dan sistem parenting ini harus tetap berjalan, bahwa anak-anak kita itu harus dijaga, anak-anak kita ini harus diawasi betul di dalam rangka, karena bagaimana mereka akan mendatangi sebuah titik kumpul yang Ya, cukup betul padat, sekali. sehingga menghindari ada sesuatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Ya, yang ketiga mungkin dari segmen mungkin kalangan orang tua, mungkin ada yang berdiam diri di rumah ya. Semua itu saya kira adalah cara meresponsnya, cara menyikapinya, cara cara bagaimana kita melihat pergantian tahun baru ini dengan baik, dengan dewasa. Hanya mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana agar perayaan tahun baru ini jangan terlalu euforia, jangan terlalu menghabiskan banyak biaya, sehingga ini nanti akan mencederai kondisi pergantian tahun baru. Sebab prinsipnya adalah tahun baru ini adalah hal biasa saja, tidak perlu terlalu bereporia, menghasilkan, mengeluarkan begitu banyak biaya. Ya wajar-wajar saja. Saya kira itu hal yang lebih bagus untuk kita sikapi 2024 ke 2025. Iya. Jadi intinya sahabat religi sekalian, pergantian tahun ini menjadi ajang evaluasi. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi itu kita harus evaluasi diri masing-masing ya Pak Ya, Dokter ya. 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 Baik, Pak Dokter nih satu lagi tentang perayaan ini. Ada anggapan, ya, jadi Ya. tidak semua masyarakat, mungkin hanya segelintir saja, bahwa ada anggapan bahwa perayaan tahun baru ini bukan budaya Islam. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, saya kira begini. Pergantian tahun baru itu jangan dianggap sebagai sebuah agama. Menurut saya itu ya. Pergantian tahun baru ini bukan agama. Ini hanyalah sebuah peradaban. Adalah dari aspek budaya dan peradaban, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah agama. Misalnya begini, ketika orang mendatangi kerumunan lalu dianggap bahwa agama lalu masuk untuk memberikan hukuman kepada mereka, karena ini bukan agama. Ini adalah murni adalah budaya masyarakat modern, namun secara prinsip memang tidak boleh, dimanapun itu, apapun itu, tidak boleh sama sekali kita hal yang berlebih-lebihan. Jadi kalau misalnya tadi disikapi secara wajar, disikapi secara baik, secara bijak, secara dewasa, saya kira baik, dan itu tidak boleh masuk hukuman apakah orang yang Iya, keluar malam betul. itu berdosa Iya. atau tidak. Saya kira tidak seperti itu. Misalnya kalau paradigmanya saya balik, ketika di tahun 2024 ini menjelang tahun 2025, ada keluarga yang begitu lama, misalnya dari Sumatera Iya. datang ke Gorontalo untuk bersilaturahim, Silaturahim. waktunya hanya di tahun 2024. Hanya ke 2025. Nah, Ya, betul. silaturahim itu kan ada dalilnya. Barang siapa yang menyambut silaturahim, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki. Betul, ya. Jadi justru pergantian tahun dia itu berpahala.
Betul Tapi sekali. bukan jangankan itu, ketika bukan, tahun baru sekalipun, tapi ketika orang melanggar prinsip-prinsip beragama, Mmm, misalnya tidak menjaga ketertiban, pemborosan, atau apa namanya, dalam istilah mubazir dan mubazir ya. sebagainya, itu juga adalah dosa. Tidak usah dikaitkan dengan 2024, 2025. Siapapun itu ketika dia melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran agama, misalnya tidak menjaga ketertiban, melakukan kericuhan, hate speech dan sebagainya, Iya. tidak perlu harus bilang nanti harus tahun 2024 ke 2025. Iya, Saat betul itu dia sekali. berdosa. Iya. Tapi jadi logika ini saya menganggap bahwa 2024 ke 2025 perayaan itu tidak boleh masukkan, itu bukan agama, jangan dijadikan sebagai Siap, agama. Itu hanyalah iya, budaya, peradaban masyarakat modern. betul. Tapi apapun itu bungkusannya bagaimana, substansinya apa. Jadi Iya. kalau tadi hanya kebersamaan, misalnya gini, Anjar, misalnya contohlah, Iya, Anjar ulang tahun hari ini iya. tanggal 31 Desember, ngundang kami, mengundang ini, makan-makan bersama, berpahala enggak? Ah, iya betul sekali, Berpahala, berpahala jadi ya. seperti itu ya. Iya, jadi Itulah. Pak tadi sudah, sempat disentil terkait agama bahwa di Gorontalo ini, semua agama ada Pak ya. Ya di Indonesia juga ini kan Hmm, kita masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku, budaya, dan agama. iya. Nah ini Kementerian Agama bagaimana Pak, hadir untuk, dalam rangka peningkatan atau menjaga kerukunan umat beragama itu sendiri, khususnya di Provinsi Gorontalo itu Pak? Ya, saya kira begini. Prinsip beragama itu in the heart of religion, in the heart of every religion, di setiap di jantung setiap agama itu ada satu prinsip. Prinsip apa? Prinsip kedamaian. Mau Konghucu, mau Mmm, Kristen, mau Katolik, mau Hinduisme, mau Buddhisme, mau Islam, ada itu prinsip-prinsip kedamaian itu. Nah, ketika semua pemeluk umat beragama bersatu di dalam rangka menyuarakan kedamaian, tidak hanya saya kira di perayaan perayaan, apa namanya, pergantian tahun baru, iya tidak. siap. Tapi di setiap saat, anytime, setiap saat mereka menyuarakan itu, saya kira tugas-tugas pemeluk umat Umat ber beragama ini telah berhasil. iya. Dan ketika tercipta sebuah kerukunan, tercipta kedamaian, itu luar biasa. Jadi pemeluk agama telah mengambil posisi dan peran yang sangat strategis dan penting dalam rangka penciptaan kerukunan umat beragama. Baik. Pak, ini sebenarnya lagi, kalau ngobrol-ngobrol begini sudah tidak, Nah, iya, ya, tidak ya. bisa diputus ini Pak, Baik, baik. tapi sayangnya waktu kita Baik, terbatas. baik, baik. Ya mungkin terakhir closing statement dari Pak Dokter, terkait dengan perayaan Tahun Baru 2025 yang beberapa saat lagi kita akan jalan. Ya. Baik, saya Mansur Basis selaku pelaksana harian Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, tentu menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Gorontalo dari seluruh segmentasi kalangan, menyampaikan pertama selamat Natal dan Tahun Baru, dan kita berharap perayaan Natal ini telah berjalan dengan baik, dan kita juga harus mensukseskan menjaga ketertiban, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan pergantian tahun baru ini 2024 ke 2025 dengan prinsip kedewasaan, prinsip kebijaksanaan, prinsip kesederhanaan, dan tidak mubazir. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Dokter, Pak Kanwil sudah Terima hadir kasih di sama-sama. studio Moderasi Beragama. Terakhir, sahabat religi, hari ini ulang tahun Pak Dokter loh. Tanggal 31 Desember. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima Iya. kasih. Baik sahabat religi sekalian, waktu kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya tetap di studio Moderasi Beragama. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi yang baik, senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya Anjarwati mengucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah sahabat religi juga dalam keadaan sehat selalu. Selalu ikuti media sosial Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Sadu, Sadu, Sadu.
Terima kasih.